Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alad dunya darul imtihanat wat tajribat liyamtahina bihal makhluqat fi hadhil kainat al mawjudat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Yakni di sini akan kita bahas tentang dinasti Umayyah. Nah, di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, apa itu Khalifah Umayyah? Yang kedua, sejarah dinasti Umayyah. Ketiga, berdirinya dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu sejarah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah telah didirikan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dari sebuah dinasti Umayyah yakni telah diberikan terhadap Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Muawiyah bukan hanya saja pendiri, tapi juga dia Khalifah Umayyah pertama selama Khalifah Bani Umayyah. Ada beberapa khalifah yang begitu sangat berpengaruh. Di antaranya ialah yang bernama Umar bin Abdul Aziz dan Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi di sini dinasti Umayyah bertahan kurang lebih selama 90 tahun. Dan kemudian juga dinasti Umayyah ini adalah dinasti setelah masa Khalifatul Rasyidin, ya, Khulafaur Rasyidin, yang mana telah dimulai pada 41 Hijriah atau 661 Masehi dalam dinasti Umayyah yang telah menjadi pusat di bagian Damaskus, yakni telah membentuk kejadian sebuah peristiwa, ya, terjadi sebuah peristiwa tahkim saat perang Siffin, ya, perang yang seharusnya untuk membalas atas kematian khalifah yang bernama Ali, ya, atas kematian khalifah yang bernama Utsman bin Affan. Pada awalnya telah dimenangkan dengan pihak Ali, namun ketika adanya sebuah tanda-tanda dari kekalahan, yakni menjadi begitu jelas, pihak Muawiyah Ali segera membuat proposal sebagai kembali ke hukum Allah. Dalam hal ini Ali ditipu oleh taktik Muawiyah. Jadi Ali ditipu oleh taktik dinasti Muawiyah yang dideritanya pada akhir kekalahan politik. Sementara itu Muawiyah memiliki kesempatan, yakni sebagai mengangkat dirinya sebagai khalifah dan raja. Dinasti inilah yang pertama kali menerobos sebuah sistem pemilihan dalam para pemimpin, ya, yang dimulai melalui konsensus. Ya, pertamanya melalui konsensus menjadi sistem keluarga atau monarki sejak awal. Ya, jadi pemerintahan ini itu termasuk pemerintahan monarki, ya. Dinasti Umayyah menggunakan pemerintahan monarki. Jadi pemerintahan monarki itu, ya, memilih pengganti raja hanya dalam keluarga raja saja, ya, tidak melalui musyawarah. Dalam peristiwa ini, saat masa depan merupakan awal dari munculnya pemahaman yang sangat beragam tentang masalah-masalah teologis, termasuk 3 kelompok kekuatan yang telah muncul sejak awal
masa pemerintahan Ali, yakni Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah diberikan itu tidak melalui Muawiyah. Ya, jadi tidak hanya diberikan saja. Jadi nama tersebut dinasti Umayyah diberikan kepada Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, yang mana jadi nama dinasti Umayyah diberikan kepada Umayyah bin Abdul Syam ibnu Abdul Manaf. Itu Muawiyah bukan hanya pendiri tetapi juga Khalifah Umayyah pertama. Ya, jadi Muawiyah itu bukan hanya saja pendiri tetapi juga Khalifah pertama pada dinasti Umayyah. Muawiyah dianggap oleh beberapa sejarawan sebagai pembangun dinasti ini karena ia berhasil mendapatkan otoritas hukum atas perang saudara Siffin. Selain itu, kualitas penguasa, politisi, dan administrator dikumpulkan di Muawiyah. Selama kekhalifahan Bani Umayyah, ada beberapa khalifah yang sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh pada dinasti Umayyah. Di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Ya, di bawah sebuah kepemimpinan yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik, kekuatan agama Islam atas peran dalam sebuah pasukan yang telah dipimpin oleh Tariq bin Ziyad telah meluas ke Spanyol. Ya, jadi dinasti Umayyah ini kekuasaannya sampai ke Spanyol. Ya, mungkin sekarang ya, jadi sekarang Spanyol termasuk negara bagian Eropa. Tidak hanya itu saja, ya, karena kekayaan kerajaan semakin hilang dalam sektor pembangunannya, yakni dapat diprioritaskan pembangunan pabrik, masjid, dan sumur sedang dipromosikan. Ya, jadi pada zaman dinasti Umayyah ini banyak sekali peningkatan, banyak sekali kemajuan, terutama dalam kekuasaan Islam. Dan selanjutnya yang kedua, itu apa itu Khalifahan Bani Umayyah. Ya, kenapa dinamakan Khalifah Bani Umayyah? Ya, Khalifahan Umayyah atau Bani Umayyah merupakan suatu khalifahan dalam agama Islam yang pertama, yakni setelah Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi khalifah yang pertama setelah Khulafaur Rasyidin itu Bani Umayyah atau dinasti Umayyah yang telah memerintah dari 661 hingga 750 di semenanjung Arab dan sekitarnya. Jadi 661 hingga 750 di sini itu kota, ya, 661 kota hingga 750 kota di semenanjung Arab dan sekitarnya. Tahu ribuan kota di Damaskus. Selanjutnya dari 756 hingga 1031 di wilayah Spanyol, Cordoba, ya, ini sebagai Khalifahan Cordoba. Nama dari dinasti ini ialah Umayyah bin Abdul Asyam, yakni seorang kakek buyut dari khalifah yang pertama, yaitu Bani Umayyah, yang disebut sebagai Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadang-kadang Muawiyah I. Dan yang terakhir, yakni berdirinya dinasti Bani Umayyah. Jadi dinasti Bani Umayyah telah didirikan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam
Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, jadi di sini itu merupakan silsilah dari dinasti Bani Umayyah. Ya, dari Muawiyah sampai Kilab. Dia berasal dari pemimpin suku Quraisy. Muawiyah yakni telah dianggap sebagai pemimpin, berasal dari keluarga bangsawan kaya dan dihormati dengan pengikutnya. Ya, jadi di sini Muawiyah sangat dihormati oleh pengikutnya. Ya, komunitas di sini itu pengikut dari dinasti Bani Umayyah. Dalam awal perkembangan Islam, sebagian besar dalam anggota dinasti Umayyah yakni telah menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun, ketika ia dan kaum muslim telah berhasil membeli kota Mekah dalam tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi, dari keluarga Bani Umayyah telah menyerah dan setuju untuk masuk Islam. Sementara Muawiyah sendiri masuk Islam sebelum kejadian Fathu Mekah. Selama masa Nabi Muhammad, Muawiyah berpartisipasi dalam pertempuran Hunain. Dia adalah salah satu penulis dari Wahyu. Karir politik Muawiyah yakni telah berlanjut di bawah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia menemani saudaranya Yazid bin Abu Sufyan ke Syam dan menaklukkan negara itu di bawah pemerintahan Islam. Ketika Yazid wafat, Abu Bakar telah mempercayakan Muawiyah menjadi gubernur wilayah Syam dan telah menggantikan Yazid. Keputusan Abu Bakar ini didukung dengan Umar dan teman-teman Utsman. Selama masa pemerintahan Umar, Muawiyah masih dipercaya oleh gubernur wilayah Syam. Mungkin demikian pembahasan kali ini yang telah Ustadz sampaikan secara jelas dan ringkas, yakni mengenai sejarah dinasti Umayyah. Semoga pembahasan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Astaghfirukum, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.